Ini adalah kisah tentang suatu kamar 308 di Hotel Samudra, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, yang menjadi isu sering dikunjungi dan menjadi tempat istirahat Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Penasaran dengan kisahnya? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Beginilah cerita lengkapnya. Pada pagi hari di tahun 1993, Hotel Samudra yang terletak di tepi pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, dilanda musibah kebakaran hebat. Api yang berkobar dengan ganas melahap sebagian besar bangunan hotel, menyisakan kehancuran di hampir setiap sudutnya. Para tamu dan staf hotel berusaha menyelamatkan diri, sementara petugas pemadam kebakaran berjuang keras memadamkan api. Namun, di tengah kehancuran tersebut, sebuah keajaiban terjadi. Kamar 308 tetap utuh, sama sekali tidak tersentuh oleh kobaran api. Kejadian ini menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Banyak yang percaya bahwa keselamatan kamar 308 adalah hasil dari kekuatan gaib. Beberapa saksi mata mengaku melihat kamar itu seolah-olah dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata, seakan ada entitas yang menjaga ruang tersebut. Hal ini semakin menguatkan kepercayaan masyarakat lokal bahwa kamar tersebut memiliki hubungan erat dengan legenda Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Dalam cerita rakyat, Ratu Selatan dikenal sebagai sosok yang melindungi tempat-tempat sakral dengan nilai spiritual tinggi. Setelah kebakaran, manajemen Hotel Samudra memutuskan untuk tidak lagi menyewakan kamar 308. Sebagai gantinya, kamar itu dijadikan ruang penghormatan. Setiap hari, staf hotel membersihkan kamar dengan penuh kehati-hatian, menghiasnya dengan kain berwarna hijau, dan menyediakan sesaji berupa bunga, dupa, serta makanan tradisional. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk gaib yang dipercaya bersemayam di sana, sekaligus untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Kisah kamar 308 dengan cepat menyebar, tidak hanya di kalangan masyarakat lokal, tetapi juga hingga ke wisatawan mancanegara. Banyak orang mengunjungi Hotel Samudra bukan hanya untuk menikmati keindahan pantai Pelabuhan Ratu, tetapi juga untuk melihat langsung kamar legendaris tersebut. Beberapa pengunjung bahkan mencoba meminta izin untuk masuk atau berdiri di depan pintunya, berharap merasakan energi mistis yang konon melingkupi ruangan itu. Namun, pihak hotel menegaskan bahwa kamar itu tetap tertutup untuk umum demi menjaga kesakralannya. Beragam pengalaman mistis dilaporkan oleh orang-orang yang berada di sekitar kamar 308. Beberapa tamu mengaku mendengar suara gemericik air di malam hari, meskipun tidak ada sumber air di dekat kamar tersebut. Ada pula yang merasakan hawa sejuk dan damai saat berdiri di depan pintu kamar, berbeda dengan suasana di bagian hotel lainnya. Semua cerita ini memperkuat anggapan bahwa kamar 308 adalah tempat yang memiliki hubungan istimewa dengan Ratu Selatan. Salah satu kisah yang sering dibicarakan adalah pengalaman seorang petugas kebersihan bernama Randy. Suatu malam, saat melintasi koridor tempat kamar 308 berada, ia melihat sosok wanita berpakaian hijau berdiri di dekat jendela kamar. Wanita itu diam, memandang ke arah laut. Ketika Randy mencoba mendekat, sosok tersebut perlahan menghilang. Kejadian ini membuat Randy yakin bahwa ia telah melihat penampakan Nyi Roro Kidul. Cerita Randy pun menjadi buah bibir di kalangan staf hotel. Banyak di antaranya mengaku pernah merasakan kehadiran serupa, meski tidak langsung melihat sosok tersebut. Manajemen Hotel Samudra akhirnya mengundang seorang tokoh spiritual terkenal, Pak Bram, seorang pria tua yang dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Setelah melakukan ritual khusus di kamar 308, Pak Bram mengungkapkan bahwa ruangan tersebut memang berada di bawah perlindungan Ratu Selatan. Menurutnya, kamar itu adalah tempat istirahat sang ratu ketika ia berkunjung ke wilayah tersebut, sehingga tidak boleh diganggu atau digunakan untuk keperluan lain. Setelah mendengar penjelasan itu, pihak hotel memperketat aturan terkait kamar 308. Mereka tidak hanya melarang tamu memasuki kamar tersebut, tetapi juga menugaskan staf khusus untuk menjaga area di sekitarnya. Lampu-lampu di koridor dekat kamar itu selalu dibiarkan menyala sepanjang malam, berbeda dengan bagian lain hotel yang biasanya gelap setelah jam tertentu. Langkah ini diambil untuk menciptakan suasana damai dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Cerita mistis tentang kamar 308 dengan cepat menarik perhatian media.
Jurnalis dan pembuat film dokumenter mulai berdatangan untuk meliput kisah misteri ini. Salah satu film dokumenter terkenal bahkan menampilkan wawancara dengan staf hotel, tamu, dan penduduk setempat yang berbagi pengalaman mereka. Film itu sukses besar, memperkuat status kamar 308 sebagai salah satu tempat paling misterius di Indonesia. Di tengah popularitasnya, kamar 308 menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang tertarik pada cerita-cerita mistis. Namun, tidak semua orang merasa nyaman dengan aura kamar tersebut. Seorang tamu bernama Lina, yang menginap di kamar sebelah kamar 308, menceritakan pengalaman menyeramkan yang ia alami. Pada tengah malam, Lina terbangun oleh suara lembut seorang wanita yang bersenandung, terdengar sangat dekat seolah berasal dari kamar di sebelahnya. Meski takut, Lina mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanya suara tamu lain. Namun, ketika ia mengintip lorong melalui lubang pintu, suasana di sekitar kamar 308 tampak sunyi dan kosong. Keesokan paginya, Lina bertanya kepada staf hotel, yang memastikan bahwa kamar tersebut selalu dibiarkan kosong. Mendengar itu, Lina langsung memutuskan untuk check out dengan perasaan bercampur antara rasa penasaran dan ketakutan. Kisah lain datang dari seorang turis bernama Firman, yang tanpa sengaja merekam sesuatu yang aneh saat merekam video di sekitar hotel. Ketika menonton ulang rekamannya, Firman terkejut melihat kilauan cahaya hijau melintas cepat di depan kamar 308. Cahaya itu hanya muncul beberapa detik sebelum menghilang. Video tersebut kemudian diunggah ke media sosial dan menjadi viral, semakin menambah kehebohan tentang misteri kamar itu. Banyak penduduk setempat percaya bahwa fenomena ini adalah bukti kehadiran Ratu Selatan, sosok yang sangat dihormati di kawasan pesisir. Mereka mengingatkan para wisatawan untuk bersikap sopan di area sekitar kamar 308. Ada beberapa pantangan yang sering diingatkan, seperti tidak berkata kasar, tidak mengetuk pintu kamar, dan jika memungkinkan, membawa bunga sebagai tanda penghormatan saat melewati koridor itu. Meski pihak hotel secara resmi menyangkal adanya unsur gaib, mereka tetap menghormati tradisi. Secara berkala, upacara adat kecil diadakan di sekitar kamar 308, dipimpin oleh tokoh spiritual setempat. Upacara ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan antara dunia manusia dan dunia gaib, dengan doa dan sesaji berupa bunga, dupa, dan makanan tradisional. Aroma dupa yang khas mengisi udara, menciptakan suasana khusyuk di sekitar ruangan yang penuh misteri itu. Terlepas dari kisah-kisah mistis yang mengelilingi kamar 308, terdapat pula cerita-cerita yang syarat dengan pesan moral. Bu Siti, seorang staf senior di Hotel Samudra, sering berbagi pengalamannya tentang pentingnya menghormati tradisi dan kepercayaan lokal. Ia pernah menceritakan kejadian saat seorang tamu asing dengan sengaja mencoba memasuki kamar 308, meskipun telah diperingatkan sebelumnya. Akibatnya, tamu tersebut mengalami mimpi buruk berulang selama beberapa malam. Akhirnya, tamu itu meminta maaf di depan kamar tersebut. Menurut Bu Siti, kejadian itu bukanlah kebetulan, melainkan pengingat bahwa kita harus menjaga sikap hormat terhadap hal-hal yang berada di luar pemahaman kita. Kita tidak selalu tahu apa yang ada di balik dunia ini. Yang penting adalah menjaga harmoni, katanya. Bagi Bu Siti, kamar 308 adalah simbol hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan tak kasat mata yang mengawasi kehidupan kita. Namun, tidak semua orang melihat kamar 308 sebagai sesuatu yang menyeramkan. Bagi sebagian orang, kamar ini justru menjadi sumber inspirasi. Joko, seorang seniman lokal yang pernah menginap di hotel tersebut, menceritakan bahwa ia mendapatkan ide-ide kreatif setelah melewati koridor kamar itu. Dalam mimpinya, ia melihat gambaran indah tentang laut dan ombak, yang kemudian dituangkannya dalam sebuah lukisan. Karya tersebut akhirnya terjual dengan harga tinggi. Bagi Joko, kamar 308 bukanlah tempat yang perlu ditakuti, melainkan dihormati dan diterima dengan hati terbuka. Selain wisatawan, kamar 308 juga menarik perhatian akademisi dan peneliti. Dr. Nadia, seorang peneliti budaya, pernah menghabiskan berminggu-minggu di hotel tersebut untuk mempelajari cerita-cerita mistis yang mengelilingi kamar itu. Dalam wawancaranya, ia menjelaskan bahwa kisah-kisah seperti ini mencerminkan cara masyarakat lokal menggabungkan kepercayaan spiritual dengan kehidupan sehari-hari. Menurutnya,
Kamar 308 adalah bukti nyata bahwa tradisi lokal masih bertahan bahkan di tengah arus modernisasi. Kini, Kamar 308 dan Hotel Samudera telah menjadi bagian dari legenda yang dikenal luas. Ruangan itu tetap terkunci dan tidak pernah digunakan untuk tujuan komersial, melainkan dirawat dengan penuh penghormatan. Bagi sebagian orang, Kamar 308 adalah misteri yang belum terpecahkan. Namun, bagi masyarakat setempat, kamar tersebut adalah pengingat akan kehadiran Ratu Selatan, sang penjaga lautan, dan simbol harmoni antara manusia dan alam. Dengan semua kisahnya, Kamar 308 akan terus hidup sebagai bagian dari warisan budaya yang tak terlupakan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.